Selamat datang di channel Ayo Pasti Bisa, channel tambahan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal-soal TKA pada bagian tryout 1 dari buku Detik-Detik TKA Fisika. Baiklah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Langsung kita baca pertanyaannya. Berdasarkan data eksperimen dengan asumsi bahwa tekanan tetap, berarti di sini kondisinya dibuat tekanan tetap. Pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan hubungan antara suhu dan volume gas adalah titik-titik. Sekarang kita perhatikan tabel. Pada kolom suhu, semakin ke bawah suhunya semakin naik. Kemudian pada kolom tinggi volume kolom udara, itu semakin ke bawah, tingginya semakin naik. Itu artinya bahwa volumenya semakin besar. Sehingga kalau kita baca data ini, semakin besar suhu, itu volumenya akan semakin besar. Nah, hal ini sesuai dengan hukum Charles yang menyatakan bahwa perbandingan antara volume dan suhu T, jadi V berbanding T, itu akan selalu konstan atau tetap. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawaban yang sesuai dengan hukum Charles ini. Kita lihat di sini yang D, ya. Peningkatan ketinggian volume dari 6,2 cm menjadi 7,4 cm saat suhu naik dari 25 derajat ke 65 derajat Celcius menunjukkan bahwa volume berbanding lurus dengan suhu mutlak jika tekanan tetap. Nah, ini sudah sesuai dengan hukum Charles. Sehingga jawabannya adalah yang D. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Dimas melakukan percobaan di laboratorium. Dia menggunakan tali, 2 balok, dan katrol. Peralatan tersebut disusun seperti gambar berikut. Jadi gambarnya ini ya. Massa balok A dan B berturut-turut 3 kg dan 4 kg. Berarti kita dapat informasi bahwa MA-nya sama dengan 3 kg. Kemudian MB itu sama dengan 4 kg. Koefisien gesek balok A dengan meja sebesar 0,2. Berarti mu itu sama dengan 0,2. Massa katrol dalam percobaan 100 gram. M katrol itu sama dengan 100 gram. Atau ini akan sama dengan dari gram ke kilogram ya. Dibagi 1000 berarti 0,1 kilogram. Percepatan gravitasi G 10 meter per sekon pangkat 2. Berarti G-nya itu sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Jika katrol berotasi, pilihlah ya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, jika tegangan tali di dekat balok A dan B bernilai sama, apakah tegangan tali pada dinding akan terputus saat tegangannya kurang dari 68 Newton? Berarti, untuk mengetahui hal ini, kita harus menghitung berapa tegangan tali yang nempel pada dinding. Nah, untuk menghitung berapa besar tegangan tali yang menempel pada dinding, langkah pertama, kita gambar dulu semua gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama di sini ada WB. Jadi ini WB ya. Kemudian ada lagi pada benda A, ini adalah WA, ini WA. Kemudian balok A dan meja ini bersentuhan, pasti ada gaya normal ya. Jadi ke atas kita buat ada gaya normal. Ini gaya normal, simbolnya adalah N. Kemudian mejanya itu kasar, berarti ada gaya gesek ya di sini ya. Kita gambar di sini ada gaya gesek. Gaya gesek kita buat simbolnya adalah F. Kemudian di sini ada gaya tegang tali, kita tulis T. Kemudian
pada bidang mendatar, ini ada gaya tegang tali terhadap suhu X. Kita tulis simbolnya adalah TX. Kemudian di sini juga ada gaya tegang tali ya. Ini, kemudian ini kita kasih nama TB. Kemudian ini juga TB. Kemudian di sini juga ada gaya tegang tali. Ini TA, ini TA. Kemudian ini juga kita kasih nama TA. Kemudian kita anggap bahwa sistem ini setimbang sehingga dia tidak bergerak dan tidak putus talinya. Maka berlaku di sini bahwa sigma F itu akan sama dengan 0. Nah, sigma F di sini adalah jumlah gaya yang bekerja pada bidang gerak, bidang vertikal yang ini dan bidang horizontal yang ini. Sehingga kalau dia bergerak kan kemungkinan pasti ke bawah. Maka kita tulis yang positifnya adalah yang WB. Jadi WB dikurangi dengan yang ini, PB, kemudian ditambah dengan yang ini, berarti TB ya. Kemudian dikurangi dengan yang ini TA ya, TA. Kemudian ditambah dengan TA lagi. Kemudian dikurangi dengan yang ini, gaya gesek, berarti dikurangi dengan F. Kemudian dikurangi dengan TX. Ini harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat untuk WB itu kan gaya gravitasi di beda B ya. Masanya 4. Maka di sini WB itu adalah M kali G. WB ini sama dengan masanya 4, kemudian G-nya 10. Berarti WB itu sama dengan 40 Newton. Kemudian WA itu sama dengan MA dikali G. MA-nya 3, G-nya 10. Maka WA itu besarnya adalah 30 Newton. Kemudian antara N dan WA itu segaris gayanya, tetapi tidak terjadi gerakan secara vertikal. Sehingga N ini sama dengan WA. Jadi N itu sama dengan WA. Ini akan sama dengan 30 Newton. Sehingga F itu, gaya gesek, itu kan akan sama dengan mu kali N. Mu-nya besarnya 0,2. Kemudian N itu besarnya 30. Satu angka di belakang koma hilang, 0 ini hilang. Sehingga 2 kali 3, ini akan sama dengan besarnya 6 Newton. Kemudian sekarang kita lihat TX. TX itu garisnya berada di samping sudut 60. Berarti kita pakai cos. Sehingga TX itu sama dengan T dikali dengan cos 60. Cos 60 itu setengah, maka TX itu sama dengan setengah T. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan yang ini. WB 40 berarti 40 dikurangi dengan TB habis, kemudian TA ini habis ya. F, nilai F itu 6, berarti dikurangi dengan 6. Dikurangi dengan TX. TX itu nilainya setengah T. Berarti dikurangi dengan setengah T. Ini akan sama dengan 0. 40 dikurang 6 itu 34. Kita pindah ruaskan sehingga minus 34. Jadi min setengah T itu akan sama dengan min 34. 2 dan 34 itu kan hubungannya perkalian. Kemudian sama-sama minus, hilang minusnya. Sehingga T ini akan sama dengan 68 Newton. Ini adalah tegangan minimal atau gaya minimal supaya talinya tidak putus. Nah, sekarang kita lihat di opsi pertanyaannya. Apakah tegangan tali pada dinding akan terputus saat tegangannya kurang dari 68? Kalau kurang, itu pasti putus karena minimalnya harus 68 Newton sesuai perhitungan kita. Berarti di sini jawabnya adalah iya. Kemudian, pernyataan yang kedua, jika tegangan tali di dekat balok A dan B bernilai sama, apakah balok tidak mengalami pergerakan saat tali pada dinding memiliki tegangan 75 Newton? Nah, 75 Newton ini tadi berada di atas batas minimal sehingga pasti tidak terjadi gerakan. Maka kita jawab di sini adalah ya.
Kemudian kita lihat pernyataan yang ketiga, jika tegangan tali pada dinding 50N dan tegangan tali di dekat balok A sebesar 34, berarti dari pernyataan yang ketiga ini T-nya 50, kemudian TA-nya 34. Sekarang kita tulis dulu, T itu sama dengan 50 Newton, kemudian TA itu sama dengan 34 Newton. Apakah tegangan tali di dekat balok B nilainya lebih besar dibanding tegangan tali pada dinding? Berarti kita harus mencari berapa nilai dari TB. Untuk mencari nilai TB, kita analisis balok A. Di balok A ini terdapat 3 gaya yang bekerja, yaitu TX, kemudian F, dan TA. Sigma FA itu sama dengan MA dikali dengan A. Jadi kita anggap dia bergerak karena T-nya di sini 50 Newton di bawah batas minimalnya tadi yaitu 68 Newton, sehingga berlaku hukum 2 Newton yaitu sigma FA sama dengan MA dikali dengan A. Nah, sekarang kita lihat di benda A ini ada 3 gaya yaitu TX, F, dan TA. Kemungkinan bergeraknya ke kanan, maka TA yang positif, sehingga TA dikurangi dengan TX dikurangi dengan S itu sama dengan MA dikali dengan A. Sekarang kita masukkan nilainya. TA itu 34 dikurangi dengan TX itu setengah T. T-nya 50 berarti 25 dikurangi dengan F itu nilainya 6 berarti dikurangi 6 itu sama dengan MA itu 3 kilo berarti 3 dikali dengan A. Minus 25 minus 6 itu minus 31. Berarti 34 dikurangi 31 itu sama dengan 3. Jadi 3 itu sama dengan 3 A. Sehingga percepatan sistemnya A-nya itu sama dengan 1 meter per sekon. Nah, sekarang kita tinjau katrol. Di katrol ini terdapat 2 gaya, yaitu TA dan TB. TA kalau kita teruskan putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian TB kalau kita teruskan putarannya searah dengan jarum jam, sehingga TB positif dan TA negatif. Nah, di sini karena terjadi rotasi, maka berlaku bahwa sigma tau itu sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, katrol ini berbentuk silinder pejal, sehingga I-nya itu sama dengan setengah M R pangkat 2. Nah, sigma tau sama dengan I kali A. Kita lihat di sini ada 2 gaya yang bekerja, yaitu TA dan TB. TB positif, TA negatif. Lengannya adalah jari-jari dari katrol. Sehingga TB dikali dengan R dikurangi dengan TA dikali dengan R itu sama dengan I-nya kita masukkan setengah M katrol dikali dengan R pangkat 2. Alfa itu kan sama dengan A dibagi dengan R. Nah, sekarang kita lihat di sini di bawah ada R, di bawah R pangkat 2. Berarti R ini hilang. Di sini R-nya tinggal 1. Ruas sebelah kiri ada R. Di sebelah kanan ada R, sehingga bisa kita coret, ya. Habis R-nya. Jadi yang tinggal TB dikurangi dengan TA. Nilainya adalah 34, ya. 34 itu akan sama dengan setengah dikali massa katrol. MK itu 0,1 gram. Berarti 0,1 dikali dengan A. A-nya nilainya 1. 1/2 itu adalah 0,5. Dikali dengan 0,1. Berarti 2 angka di belakang koma. Jadi TB itu akan sama dengan minus 34 kita pindahkan ke sana. Jadi 34 ditambah 0,05. Maka TB-nya sama dengan 34,5
Ini lebih kecil daripada T-nya. T-nya tadi nilainya sebesar 50. Jadi kalau kita baca pernyataan yang ketiga, apakah tegangan tali dekat balok B nilainya lebih besar dibanding tegangan tali pada dinding? Jawabannya adalah tidak, karena dia nilainya lebih kecil. Sekarang kita baca untuk soal nomor 3. Langsung aja kita ke pertanyaan. Berdasarkan data dan konsep gerak melingkar beraturan, tentukan untuk setiap pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, kecepatan linier benda A lebih besar daripada benda B. Oke, sekarang kita jawab. Untuk menghitung kecepatan linier, V itu kan akan sama dengan omega dikali dengan R. Nah, sekarang kita lihat omeganya. Omega itu kan jumlah putaran dibagi dengan waktu. Nah, ini satu putaran. Jadi waktu ini adalah waktu untuk satu putaran. Sehingga omeganya, satu putaran itu 2pi, berarti 2pi per 2. Maka ini sama dengan pi. Kemudian, yang ini 2pi per 4. Maka ini akan sama dengan setengah pi. Kemudian yang ini 2pi per 3. Kemudian yang ini 2pi per 8. Maka akan sama dengan 1/4 pi. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai kecepatan liniernya, yaitu V. V itu berarti jari-jari dikali dengan omega. Kita nggak usah ruah dulu ya satuannya, biarkan saja. Karena kita hanya ingin tahu mana yang lebih besar. 25 dikali pi berarti di sini V-nya 25 pi. Kemudian 40 dikali setengah pi, maka di sini 20 pi. Kemudian di sini 20 dikali dengan 2/3 pi, berarti 20 kali 2, 40/3 ya. 40/3 pi, berarti ini nggak nyampe 15. Kemudian yang terakhir 30 dikali dengan 1/4 pi, berarti ini akan sama dengan 30 dibagi 4, itu 7,5 ya, 7,5 pi. Nah, sekarang kita baca pernyataan yang pertama, kecepatan linier benda A lebih besar daripada benda B. Berdasarkan perhitungan benar. Kemudian pernyataan kedua, benda C memiliki percepatan sentripetal lebih besar daripada benda D. Percepatan sentripetal itu A, itu sama dengan omega pangkat 2 dikali dengan R. Benda C itu R-nya 20. Kemudian omeganya itu sebesar 2pi per 3. Maka ini akan sama dengan 20 dikali dengan 2pi per 3 pangkat 2 ya. 2pi per 3 pangkat 2. Jadi ini akan sama dengan 2 pangkat 2, 4 dikali 20 berarti 80/9 pi pangkat 2. Ini untuk yang C. Kemudian untuk yang D, sama kita hitung berarti 30 dikali dengan omeganya 1/4 pi. Berarti 1/4 pi pangkat 2. Jadi sama dengan 1 pangkat 21 dikali dengan 30 berarti 30 dibagi 4 pangkat 2, 16 pi pangkat 2. Nah, pasti lebih besar yang ini, yang C. Sehingga benda C memiliki percepatan sentripetal lebih besar dibanding benda D. Ini pernyataannya adalah benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, semua benda memiliki kecepatan sudut yang sama karena melakukan gerak melingkar. Ini pernyataannya salah karena beda-beda ya. Kita baca soal nomor 4. Berdasarkan data pompa hidrolis tersebut, manakah pernyataan yang benar terkait karakteristik dan efisiensi kerja pompa berdasarkan prinsip hukum Pascal? Nah, sekarang kita ambil datanya. Ini udah saya ambil datanya. Coba kita baca salah satu pernyataan. Pompa A menghasilkan gaya angkat terbesar karena memiliki rasio perbesaran gaya paling besar. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dari sini kita hitung
gaya angkatnya ya. Ini luas penampang kecil, kemudian ini gaya tekan. Kemudian ini luas penampang besar. Nah, sekarang kita tambahkan satu kolom di sini, yaitu untuk gaya angkat. F angkat. Caranya, gaya tekan kita bagi dengan penampang kecil, hasilnya kita kali dengan penampang besar. Karena kan rumusnya F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2. Berarti yang sama-sama kecil kita bagi, nanti baru hasilnya kita kalikan dengan yang penampang besar. 150 dibagi 5 itu 30, dikali dengan 100 berarti gaya angkatnya sama dengan 3000. Ini untuk pompa A. Kemudian untuk pompa B, 200 dibagi 10 itu 20. 20 dikali 80 berarti 1600. Ini Newton, ini Newton. Kemudian yang C, 160 dibagi dengan 8, ini kan sama dengan 20. 20 dikali 120 itu hasilnya sama dengan 2400. Nah, sekarang kita baca pernyataannya. Yang pertama, pompa A menghasilkan gaya angkat terbesar karena memiliki rasio perbesaran gaya paling besar. Berarti ini betul ya, karena yang paling gede tadi yang pompa A, besarnya 3000. Kemudian pompa B paling efisien karena menggunakan gaya tekan terbesar untuk penampang kecil. Enggak ya, yang paling efisien A karena gaya angkatnya paling gede. Kemudian pernyataan ketiga, pompa C menghasilkan gaya angkat lebih kecil daripada pompa A karena luas penampang kecilnya lebih besar. Sekarang kita lihat. Nah, ternyata luas penampang C lebih besar ya ketimbang luas penampang A. Kemudian pernyataan yang keempat, pompa B memiliki gaya angkat lebih kecil dibanding dengan pompa C. Nah, ini pompa B 1600, kemudian pompa C 2400, berarti lebih kecil, sehingga pernyataan yang keempat ini adalah benar. Kemudian pompa C memberikan gaya angkat terbesar. Salah ya, yang paling besar tadi adalah pompa A. Baik, selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Langsung kita baca pertanyaan ya. Berdasarkan data kecepatan terhadap waktu pada lintasan aspal, bagaimana perbandingan kecepatan rata-rata pada rentang 0-4 sekon dan 6-10 sekon. Nah, ini grafiknya ya. Yang di atas, yang ini aspal, kemudian yang ini pasir. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya ya. Perpindahan 0-4 sekon adalah 8 meter. 0-4 sekon. Kalau kita lihat ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau dia soalnya berupa grafik seperti ini, jarak atau perpindahan itu sama dengan luas kurva ya. Berarti kalau dari 0-4 ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, luasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi S sama dengan setengah dikali alasnya dari 0-4 berarti 4. Dikali dengan tingginya 4 ya. Berarti 4 kali 4, 16 bagi 2, 8. Jadi perpindahannya 8 pada 0-4 sekon benar. Sekarang kita cek untuk waktu 6-10 sekon. Berarti dari 6-10 sekon. Kalau kita lihat ini membentuk trapesium. Trapesium itu luasnya itu adalah jumlah sisi berhadapan, berarti 6 dari sini ke sini 6 ditambah ini ke sini 10 berarti 16 ya. 16 dikali tingginya. Berarti dari 6 sampai 10, itu 4 ya. Dikali 4, dibagi dengan 2. Nah, 4 bagi 2, 2 kali 16 itu sama dengan 32 meter. Nah, berarti ini yang A
Betul ya? Kemudian sekarang kita masuk ke soal yang keenam. Soal berikutnya. Ini saya hapus dulu. Saya copy dulu biar bisa pindah ke bawah ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 6. Berdasarkan informasi, pilihlah pernyataan yang benar mengenai percepatan mobil Trailblazer. Jawaban benar lebih dari 1. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Pada grafik, kecepatan mobil di atas aspal bertambah secara konstan, yang berarti percepatannya tetap. Sekarang kita lihat. Kita lihat waktunya ini jedanya adalah 2 sekon semua. Nah, sekarang kita lihat pertambahannya dari 0 ke 2 ke 4, 6, 8, 10. Berarti kan naiknya konsisten setiap 2 detik itu 2 meter per sekon pangkat 2. Artinya pernyataan ini benar. Bahwa kecepatannya bertambah secara konstan. Setiap 2 sekon itu nambah 2 ya. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Dari detik keempat hingga detik keenam, mobil lintasan berpasir menunjukkan penurunan laju percepatan dibanding dengan 2 hingga 4. Sekarang kita lihat. Dari 2 hingga 4, awalnya 1, kemudian menjadi 2,4. Berarti selisihnya 2,4 dikurang 1, 1,4 ya. Jadi selisihnya 1,4. 1,4. Kemudian 4 hingga 6. Kita lihat dari 4 ke 6. Awalnya 2,4. Kemudian akhirnya 3,6. Berarti 3,6 dikurangi dengan 2,4. Berarti 1,2. Yang artinya selisih kecepatan pada 2 sampai 4 lebih besar daripada selisih kecepatan pada waktu 4 hingga 6. Itu menunjukkan bahwa percepatannya lebih besar pada waktu 2 dan 4, kemudian mengalami penurunan pada waktu 4 hingga 6. Jadi dari sini kita lihat dari detik 4 ke 6 mobil berpasir menunjukkan penurunan laju percepatan dibanding dengan detik kedua dan keempat. Nah, ini nomor 6. Berarti pernyataan yang kedua betul ya. Sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Perubahan kecepatan di lintasan berpasir antara 0 sampai 2. Ya. Dari 0 sampai 2. Dari 0 menjadi 1. Berarti perubahannya 1 ya. Kemudian lebih besar dibanding perubahan kecepatan 4 sampai 6. Nah, 4 sampai 6 itu tadi perubahannya 1,2. Salah ya. Dia perubahannya lebih kecil. Sekarang kita lihat yang keempat. Percepatan mobil di lintasan aspal dari detik 0 hingga detik 4 secara konsisten lebih besar daripada percepatan di lintasan berpasir pada rentang waktu yang sama. Sekarang kita lihat grafik rentang berpasir itu selalu di bawah. Grafik yang aspal ini menunjukkan bahwa percepatan pada jalan aspal itu secara konsisten lebih besar daripada percepatan yang berpasir. Jadi pernyataan yang keempat ini benar. Kemudian pernyataan yang kelima, percepatan rata-rata di lintasan aspal dari detik kedua hingga detik keenam adalah sama dengan percepatan rata-rata di lintasan berpasir dari 0 hingga detik keempat. Ya, salah ya. Karena kalau kita lihat dari grafiknya saja, yang berpasir ini selalu di bawah yang jalan aspal. Jadi yang betul adalah pernyataan 1, 2, dan 4. Sekarang kita lihat soal nomor 7. Evaluasilah setiap pernyataan berikut berdasarkan data uji lompatan Trailblazer pada gerak parabola. Tentukan ya atau tidak untuk setiap pertanyaan yang disajikan. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah tinggi maksimum percobaan ketiga lebih tinggi daripada percobaan kedua? Berarti kita butuh data yang ada di tabel ya, yang di atas. Nah, sekarang kita menghitung ketinggian dari percobaan 1, 2, dan 3. Ini percobaan 1 ya.
Terus ini percobaan yang kedua, ini percobaan yang ketiga. Sekarang kita hitung tinggi maksimum dari gerak parabolanya. Kita anggap untuk percobaan 1 tinggi maksimumnya berarti Y1 ya. Jadi Y1 itu sama dengan V0 1 pangkat 2 dikali dengan sin pangkat 2 dari theta 1 dibagi dengan 2 kali G. Maka ini akan sama dengan V01-nya yaitu 5, berarti 5 pangkat 2 sin 25 pangkat 2 dibagi dengan 2 dikali dengan 9,8. Maka ini akan sama dengan 5 pangkat 2 berarti 25 dikali dengan sin 25 itu sekitar 0,42 ya. 0,42 pangkat 2 dibagi dengan 2 dikali 9,8 berarti 19,6. Maka ini kalau kita hitung hasilnya akan sama dengan 0,23 meter. Ini Y1. Ketinggian maksimum dari percobaan 1 ya. Kemudian kita hitung Y2. Y2 itu sama dengan berarti V02 ya. V02-nya 6,5. Berarti 6,5 pangkat 2 sin sudut 40 sin 40 pangkat 2 dibagi 2G berarti 19,6 ya, dibagi 19,6. Maka ini akan sama dengan 6,5 pangkat 2 itu berarti sekitar 42,25. Kemudian sin 40 itu nilainya 0,64. 0,64 ini pangkat 2. Kemudian dibagi 19,6. Ini kalau kita hitung hasilnya akan sama dengan 0,89 meter. Ini Y2. Sekarang kita hitung ketinggian pada percobaan ketiga, yaitu Y3. Ini akan sama dengan, rumusnya sama ya. Berarti V0 3 pangkat 2, maka 7 pangkat 2 sin pangkat 2 dari 30 derajat dibagi dengan 2G berarti dibagi 19,6. Maka ini akan sama dengan 49 ya kan. Sin 30,5 berarti setengah pangkat 2 dibagi dengan 19,6. Maka ini akan sama dengan 0,63 meter. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang pertama tadi. Apakah tinggi maksimum percobaan ketiga lebih tinggi daripada percobaan kedua? Yang kita lihat, apakah yang ketiga lebih tinggi daripada yang kedua? Yang ketiga itu 0,63. Yang kedua 0,89. Berarti yang paling tinggi itu sebenarnya yang kedua. Berarti pernyataan yang pertama itu tidak benar. Kemudian kita lihat pertanyaan yang kedua. Pada percobaan pertama, apakah tinggi maksimumnya 0,23? Benar tadi ya.
dan jarak horizontal sejauh 1,95 meter. Sekarang kita hitung. Nanti kita diminta menghitung X1 ya. X1 untuk menghitung jauhnya itu kan rumusnya V0 1/2 kemudian sin 2 theta dibagi dengan G. Maka ini akan sama dengan V0 satunya berarti 5/2 kemudian sin 2 theta. Theta 1 itu 25. Berarti ini sama dengan sin 50. Jadi sin 50 dibagi 9,8. Maka ini akan sama dengan 5/2 itu 25. Sin 50, kalau kita cari sin 50 itu nilainya 0,76 ya. Dikali dengan 0,76. Kemudian dibagi per 9,8. Maka ini akan sama dengan kalau kita hitung hasilnya akan sama dengan 1,95 meter. Jadi kalau kita lihat pertanyaan yang kedua ini kita jawab benar. Kemudian kita lihat pertanyaan yang ketiga. Apakah lompatan pada percobaan 2 menghasilkan jarak horizontal paling pendek? Nah, berarti kita harus ngitung ini X2 dan X3 ya, untuk menentukan siapa yang paling pendek jaraknya. Nah, sekarang kita hitung di sini, berarti sama dengan V02 6,5 ya. 6,5 pangkat 2 sin 2 theta, 2 kali 40 berarti sin 80. Kemudian dibagi dengan 9,8. Maka ini akan sama dengan 6,5 pangkat 2 itu nilainya adalah 42,25. Kemudian sin 80 itu sekitar mendekati 1 ya. 0,98. Kemudian dibagi 9,8. Maka nilainya hampir, ini kan hampir sama ya, 0,98, ini 9,8. Kalau komanya kita pindah ke sini 4,225, maka 98 bagi 98. Jadi hasilnya sama dengan 4,225 meter. Ini X2. Kemudian kita lihat yang X3. Berarti X3 ini sama dengan V0-nya, V03-nya 7 ya. Berarti 7 pangkat 2. Kemudian sin 2 kali 30 sin 60 dibagi dengan 9,8. Maka ini akan sama dengan 49, 7 pangkat 2 ya. Kemudian sin 60 itu setengah akar 3. Sin 60 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 dibagi dengan 9,8. Ya. Maka ini akan sama dengan, kalau kita hitung setengah akar 3 itu kan 0,86. Berarti 49 kali 0,86 dibagi 9,8 ini akan sama dengan 4,33 meter. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang ketiga. Apakah lompatan pada percobaan 2 menghasilkan jarak horizontal yang paling pendek? Enggak tadi ya. Yang paling pendek itu adalah yang percobaan pertama, yaitu 1,95. Sehingga pertanyaan yang ketiga ini kita jawab tidak. Sekarang kita lihat soal nomor 8.
Manakah tindakan yang benar saat merancang sistem mobil Trailblazer agar percepatannya meningkat? Jadi di sini supaya percepatannya meningkat. Nah, percepatan itu berdasarkan hukum 2 Newton, A, itu sama dengan sigma F dibagi dengan M. Jadi untuk meningkatkan percepatan itu ada 2 hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, gayanya diperbesar atau masanya dibuat menjadi kecil. Sekarang kita lihat pernyataannya. Yang pertama, meningkatkan gaya dorong sesuai dengan hukum 2 Newton ya, berarti pernyataan yang pertama benar nih. Kemudian pernyataan yang kedua, mengurangi massa mobil. Nah, mengurangi massa mobil sesuai dengan hukum 2 Newton, berarti ini pernyataan yang kedua juga benar. Pernyataan yang ketiga, mengurangi ukuran motor, nggak ada pengaruh ya. Kemudian pernyataan yang keempat, menggunakan material ban, nggak ngaruh. Yang terakhir, menambahkan beban pada mobil Blazer sehingga massanya menjadi 4. Nah, kalau nambah nanti percepatannya tambah kecil. Berarti yang betul adalah pernyataan pertama dan kedua. Sekarang kita lihat soal yang ke-9. Berdasarkan informasi dalam teks, tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, peningkatan suhu di metropolis sepenuhnya disebabkan oleh emisi kendaraan dan industri tanpa mempertimbangkan faktor lain. Nah, sekarang kita lihat di teksnya. Kita baca cepat ya. Oke, ini ada peningkatan suhu disebabkan oleh material bangunan seperti beton, aspal yang menyerap serta memancarkan panas lebih banyak, kurangnya ruang hijau dan panas yang dihasilkan dari aktivitas manusia serta pendingin udara. Artinya, pernyataan yang pertama itu tidak benar bahwa peningkatan suhu sepenuhnya disebabkan oleh emisi kendaraan dan industri. Jadi, untuk pernyataan yang pertama tidak setuju. Kemudian pernyataan yang kedua, penggunaan kendaraan listrik oleh seluruh warga menjadi salah satu faktor untuk mengurangi dampak pemanasan global dari sektor transportasi. Nah, ini setuju ya, karena kendaraan listrik itu tidak mengeluarkan gas buang, sehingga pernyataan yang kedua setuju. Kemudian kita lihat pernyataan yang ketiga. Karena hanya terjadi di perkotaan, fenomena pulau panas dianggap tidak berkontribusi terhadap pemanasan global secara keseluruhan. Nah, tidak setuju ya. Karena walaupun terjadi di perkotaan, dampaknya tetap dirasakan oleh dunia secara keseluruhan. Jadi pernyataan yang ketiga tidak setuju. Kita lihat soal yang ke-10. Tim peneliti ingin mengevaluasi polusi suara dari berbagai kendaraan. Tentukan untuk setiap pernyataan berikut benar atau salah berdasarkan informasi pada grafik taraf intensitas bunyi. Nah, saya copy sebentar ya. Grafik taraf intensitas bunyi supaya kelihatan. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Jika 10 mobil melintas secara bersamaan, tingkat intensitas bunyi total akan menjadi 100 desibel. Sekarang kita lihat taraf intensitas bunyi TI sejumlah kendaraan ini akan sama dengan TI 0-nya ditambah dengan 10 log N. Nah, sekarang kita lihat karena ini mobil, berarti kita lihat taraf intensitas mobil. Mobil itu 70 desibel. Sehingga 70 ditambah 10 log N-nya 10. Berarti log 10. Log 10 1 karena 0-nya 1. Sehingga ini akan sama dengan 70 tambah 10 kali 1 10 berarti 80 desibel. Berarti pernyataan yang pertama itu salah. Kemudian kita lihat
Pernyataan yang kedua. Selisih tingkat kebisingan antara bus dan mobil. Nah, mobil 70, bus 90. Berarti selisihnya 20 ya. Oke, selisihnya 20 dB. Selisihnya 20 dB. Kemudian lebih besar. Nah, kita lihat ini lebih besar daripada selisih tingkat kebisingan antara motor dan mobil. Motor 80, mobil 70. Berarti selisihnya 10 desibel. Sehingga 20 itu lebih besar daripada 10 desibel. Maka pernyataan yang kedua ya, jauh lebih besar itu benar. Sehingga kita conteng benar. Kemudian pernyataan yang ketiga kita lihat. Meskipun selisih tingkat kebisingan antara bus dan mobil hanya 20 dB, bunyi dari bus terdengar jauh lebih keras dan mengganggu dibandingkan bunyi mobil, terutama di area padat penduduk. Jelas ya, karena bus itu TI-nya 90, kemudian mobil hanya 70. Berarti pernyataan yang ketiga benar.